Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Deki Irwanda, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan NIM 031425700757. Pada hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Islam Al-Ulum Terpadu Medan, kelas 10 dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari sifat berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kita hari ini akan memulai belajar, tapi sebelumnya coba kita lihat di sekeliling kita, kalau ada sampah dibersihkan, ya, pulpennya dikeluarkan, bukunya dikeluarkan, ya. Sudah siap untuk belajar? Ya, baik. Sebelum belajar ada baiknya sebagaimana mestinya kita berdoa kepada Allah. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas, Ustaz persilakan. Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limuallimina wa liman ahsana ilaina. Rabbana shrah sudurana wa zidna ilman nafi'an wa ja'alna min ibadikas sholihin. Amin. Baik anak-anak, kita sebelum memulai belajar pada hari ini, ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, ya, terhadap bangsa Indonesia, dan baiknya kita pada hari ini akan menyanyikan lagu meningkatkan nasionalisme kita. Coba satu orang yang mau menjadi dirjen ke depan, ya, bisa dimulai. Ya, semangat semua untuk menyanyikannya ya. Udah Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum mulai, ya, Ustadz akan mengabsen, ya, mengabsen kita pada hari ini. Arya Ridho, Ashifa, Ajril, hadir. Cut Naila, Doli, Paujan, Priscila, Kaila Alika, sakit. Ya, kita doakan teman-teman kita yang sakit pada hari ini. Ya, syafa illa tahurun la ba'sa, insyaallah, mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kanaya, Habib, alhamdulillah. Ada beberapa teman kita yang hari ini sakit, kita doakan mudah-mudahan sembuh. Bagi teman-teman kita yang berhalangan, mudah-mudahan juga kita doakan besok dapat kembali bersekolah untuk menimba ilmu kepada kita. Ya, karena sesungguhnya anak-anak Ustadz, ya, menimba ilmu ini, menuntut ilmu ini, ya, merupakan hal yang agung, hal yang utama. Apalagi Rasulullah mengatakan, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, ya, kemudian dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka insya Allah akan dimudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah. Mudah-mudahan kita dimasukkan surganya Allah. Kalau kata Imam Syafi'i itu, kalau kalian ingin bahagia harus dengan ilmu, maka harus bersungguh-sungguh dengan menuntut ilmu. Kalau kalian ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu.
ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu, ingin bahagia di keduanya harus dengan ilmu. Terutama ilmu agama yang kita akan pelajari pada hari ini tentu akan sangat-sangat bermanfaat untuk di kehidupan kita semua, ya. Jadi maka daripada itu apa yang kita pelajarin mudah-mudahan bisa kita aplikasikan ya dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Baik anak-anak Ustadz, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa kita mau murojaah surah Ad-Duha pada hari ini. Baik, kita mulai. Kita mulai dari Wahid Isnan Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Shadaqallahul Adzim. Oke, baik. Kita hari ini akan ice breaking biar semangat ya ketika pembelajaran. Ice breakingnya itu adalah keluhnya itu kalau Ustadz bilang pagi, ya. Kalau Ustadz bilang pagi maka tepuk sekali. Coba kita kalau pagi tepuk sekali. Kalau siang tepuk 2 kali. Kalau malam tepuk setengah. Tepuk setengah. Ya, tepuk setengah. Oke. Ya, ini untuk melatih konsentrasi. Oke, untuk melatih konsentrasi. Apakah Ananda semua sudah siap dalam melakukan pembelajaran? Ya. Oke, Ustaz bilang pagi. Pagi. Pagi, pagi. Pagi, siang. Siang. Malam. Berarti masih ada yang belum fokus. Ya. Kalau ya pagi sekali, siang 2 kali, malam setengah. Malam setengah. Ya, Ustadz ulangin. Kita akan melatih konsentrasi. Setelah itu kita lanjutkan pembelajaran. Pagi, pagi, siang, pagi, malam. Masih ada juga. Sekali lagi. Pagi, pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, berarti kita sudah siap. Apa makna ice breaking ini? Ini sangat berkaitan dengan menjalani hidup bermakna dengan ice breaking kita. Kenapa malam setengah? Karena orang pada tidur, kita tidak boleh ribut. Berarti apa? Menghargai orang yang sedang tidur. Nah, itu makna dari ice breaking ini. Ya, jadi kalau kita malam, jangan membuat keributan, ya, keresahan tetangga. Nah, jadi ini sangat berkaitan dengan tema kita, menjalani hidup penuh bermanfaat, ya, dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Baik, anak-anak Ustadz, sebelum kita masuk ke materi ini, ya, kita akan mengingat materi yang sebelumnya itu. Materi sebelumnya apa itu? Kak Asyifa itu. Iya, kalau yang kamu tahu apa tentang malaikat itu? Malaikat adalah makhluk gaib yang telah diciptakan Allah dari nur dan cahaya yang selalu patuh dan taat kepada Allah. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan untuk teman kita. Ya, Ustaz rasa sudah paham kira-kira untuk materi sebelumnya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan tentang materi sebelumnya? Tidak ada? Tidak ada. Alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah. Baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan tentang materi sebelumnya, kita akan lanjut ke materi pada hari ini, yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Siap untuk mulai pembelajaran? Ya. Oke, baik. Kita sebelum kita masuk ke materi, tentu ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu menjelaskan arti dari istilah berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dengan benar, sesuai dengan ajaran Islam yang menyebutkan dalam Al-Quran terkait hal tersebut. Mengidentifikasi contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan sifat tercela. Kemudian menjelaskan dampak negatif dari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad terhadap diri sendiri dan lingkungan. Baik, maka daripada itu kita masuk ke selanjutnya, anak-anak Ustadz, ya, menjalani hidup penuh dengan manfaat. Ya. Apa maknanya? Menjalani hidup penuh manfaat berarti kita menjalani kehidupan dengan cara yang bernilai. Ya, cara bernilai bahwa kita itu bermanfaat untuk teman kita, produktif, membawa kebaikan,
ya bagi diri sendiri serta orang lain, ya. Karena Rasulullah menyebutkan orang yang sebaik-baik orang Islam itu bukan hanya dia melaksanakan sholat, zikir, kemudian dia melakukan ibadah tahajud, itu bukan sebaik-baik manusia. Tapi kata Rasulullah, sebaik-baik manusia khairun nas anfa'akum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, Alhamdulillah di materi bab 1 kemarin kita telah menerapkan itu dengan berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya, baik. Selanjutnya. Ya. Itu tadi tentang hidup yang bermanfaat. Lalu yang kedua yaitu pengertian sifat tercela, ya. Sifat tercela adalah sifat perilaku yang buruk, ya, yang tidak baik, yang tidak terpuji, yang tidak sesuai dengan moral, etika dan ajaran agama. Tentu sifat ini sangat merugikan diri kalian, ya, merugikan diri kalian dan merugikan orang lain, ya. Nah, maka daripada itu Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala jarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji jarrah. Ya, baik. Kita masuk ke berpoya-poya. Ya. Berpoya-poya adalah perilaku menghabiskan uang, waktu, ya, atau sumber daya dengan cara yang berlebihan untuk bersenang-senang tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang lainnya. Jadi tentu yang berpoya-poya ini, berpoya-poya ini sifatnya setan, ya, karena setan akan menggoda. Kebanyakan di antara kita mungkin membeli barang, ya, yang tidak penting. Contoh, sepatunya udah ada 2, dibelinya lagi. Sehingga sepatunya itu kita lihat di lemarinya itu ada sampai 10 atau 20. Terkadang sepatu itu tidak dipakai, betul? Sampai 5 tahun nggak dipakai, padahal itu akan dihisap oleh Allah. Ya, itu akan dihisap. Jadi kalau kita punya barang yang kira-kira barang itu kita tidak akan gunakan, maka kalau bisa sedekahkan. Ya, kemudian riya. Riya adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan amal atau kebaikan dengan tujuan mendapatkan atau pengakuan dari orang lain, ya, dan tidak ikhlas dia, ya. Contoh riya itu seorang siswa yang rajin beribadah tetapi niatnya bukan karena Allah melainkan agar dipuji oleh teman-temannya. Jadi kalau kita riya itu dapat membatalkan amalan, ya. Kita lanjutkan selanjutnya. Yaitu takabur. Ya, takabur itu sombong, merasa diri lebih tinggi, lebih hebat daripada orang lain. Biasanya orang yang takabur ini dia akan pilih-pilih teman. Dia nggak mau berteman dengan si A. Kenapa? Karena si A nggak punya iPhone, contohnya. Dia nggak mau berteman dengan si B karena si B nggak punya NMAX, nah, contohnya, ya kan? Dia nggak mau. Kenapa? Karena dia mau circle-nya itu adalah orang-orang yang hebat. Maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Padahal kita harus berteman kepada siapapun, betul? Ya. Nah, jadi makanya harus kita hindari sikap takabur ini. Kemudian hasad. Hasad ini sifat iri dengki. Iri dengki. Kira-kira ada nggak terbesit dalam hati kita? Ada sifat ini. Mungkin bisa jadi ada, ya. Hasad dia, iri dengki. Dia nggak senang kalau orang lain itu lebih dari dia. Tapi kalau masalah akhirat harus tengok ke atas. Contohnya, dia sedekah 10.000. Oh, kok bisa dia sedekah 10.000? Dia sedekah 10.000, aku 15.000. Dia sedekah 15.000, aku 20.000. Dia sedekah HP, aku sedekah mobil. Nah, gitu. Nah, itu dia nengoknya ke bawah. Kalau nengok akhirat ke atas, dia bisa hafal 5 juz. Di sini coba angkat tangan yang hafalannya 15 juz. Ya, cuma satu orang. Berapa orang? Ya, 1, 2, 3, 4. Yang hafalannya 15 juz. Alhamdulillah, ada 4 orang. Kalau kawanmu bisa ngapal 15 juz, dari dalam hatimu gini, kok bisa lah dia ngapal 15 juz? Sama-sama makan nasi, betul? Sama-sama makan ceci, makan siomay, makan bakso. Ya kan? Sama-sama, betul kan? Cara menghindari sifat tercela, tentu kita akan menerapkan hidup sederhana. Maka kemudian mengembangkan sikap rendah hati. Kemudian bersyukur atas nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Jika kalian selalu bersyukur, maka akan ditambah. Yang punya Ninja Warrior dikasih 2. Yang punya iPhone, iPhone-nya ditambah sama Allah. Ya kan? Nah, itu dia. Kalau kita bersyukur. Kemudian meningkatkan kesadaran diri. Kita harus sadar diri. Kita itu makhluk Allah. Kita akan meninggalkan dunia ini. Apa yang kita bawa? Amal. Jadi kalau kita sombongkan harta, nggak dibawa itu harta itu. Jadi kita harus sadar diri sebagai manusia. Baik, terakhir kesimpulannya, sifat-sifat tercela, ya, seperti berpoya-poya, takabur, dan hasad adalah penghalang bagi kehidupan yang penuh berkah. Islam mengajarkan, ya, umatnya untuk menjauhi sifat-sifat ini dan menggantinya dengan kesederhanaan, keikhlasan,
kerendahan hati, dan rasa bersyukur. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini, termaktub dalam kesimpulan ini, bisa kita amalkan. Ya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita baik. Kira-kira ada lagi mau ditanyakan? Sudah paham semua? Ya, alhamdulillah sudah paham. Baik, kita akan kalau sudah paham, Ustadz mau kalian ya menyimpulkan dengan bentuk kepemahaman kalian ya dalam Ustadz akan kasih sticky note ini, kalian akan tempel ke depan, kalian buat satu sifat tercela dan ya sifat tercela, yang sini sifat tercela, yang sini sifat hidup penuh manfaat ya, tapi boleh pilih ya. Jadi tolong dikeluarkan pulpennya, Ustadz kasih satu-satu, nanti boleh ditempel ke sini ya. Ini hidup yang penuh bermanfaat, kemudian ini sifat tercela dan dampaknya. Paham tuh? Oke, paham. Nah, Ustadz akan kasih satu orang satu. Ya, silakan buat contohnya di dalam sticky note itu, kita akan baca nanti ya. Menunjukkan seberapa besar pemahaman kalian. Ya, silakan dituliskan. Ya, baik, kalau sudah siap boleh ditempelkan ke depan. Ayo, Nak, silakan. Ya, jadi di sini maksudnya adalah contoh hidup penuh manfaat dan contoh sifat tercela dan dampaknya ya. Akan bacakan contoh hidup yang penuh manfaat. Ya, karena sudah usah jelaskan tadi, mungkin kalian sudah paham dengan menuliskan ini ya. Dari hidup yang penuh manfaat, ini ada yang menuliskan dengan menabung dan hemat. Ya, ini salah satu hidup manfaat. Kemudian di sini ada menabung bersedekah. Kemudian Ustadz akan bacakan sifat tercela ya dan dampaknya, contohnya nih. Ria, pamer sedekah agar dipuji pahala amalnya. Ya. Kemudian hasad, tidak senang melihat teman berprestasi. Ya, ini dampaknya tentu kepada dirinya sendiri. Anak-anak Ustadz, kalian telah menunjukkan ya sebuah contoh tentang hasad, ya, kemudian iri, ria, kemudian berpoya-poya dalam sticky note yang sudah kita sediakan dan contohnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, selanjutnya Ustadz sudah kita bagi kelompok tadi dari awal. Jadi Ustadz akan membagikan LKPD, lembar kerja siswa ya. Jadi Ustadz akan bagi ini kelompok mana, kelompok satu ini ya. Kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 2, kelompok 3. Ya, baik. Di dalam diskusi ini ya, di dalam LKPD itu ada beberapa soal yang harus kalian selesaikan dalam kelompok ya, berdasarkan diagnostik itu. Maka daripada itu tolong dikerjakan LKPD tersebut, Ustadz kasih waktu ya. Silakan dikerjakan. Ya, sudah siap semua? Sudah siap? Ya, sudah siap. Ya, baik, kira-kira dalam lembar kerja siswa yang Ustadz sudah bagikan ya dalam materi kita pada hari ini, kira-kira kelompok mana yang mau presentasi, coba angkat tangan. Ya, alhamdulillah, kelompok 3. Kepada kelompok 3 kami persilakan. Ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok 1, kelompok 3 nih ya. Kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, nama kelompok kami Asia. Kami ingin mempresentasikan hasil untuk kelompok kami. Bacalah situasi berikut. Yang kedua, analisislah permasalahan yang terjadi dan tulislah nilai-nilai yang harusnya diterapkan. Situasi pertama, seorang siswa memamerkan nilai ujian di depan kelas agar dianggap pintar oleh teman-temannya. Pertanyaannya, A. Perilaku yang ditunjuk siswa tersebut adalah perilaku ria. Perilaku ria yaitu memamerkan prestasi agar dipuji. B. Apa dampak bagi dirinya dan orang lain? Dampaknya adalah menumbuhkan kesombongan dan bisa membuat teman merasa minder atau tidak nyaman. C. Bagaimana seharusnya ia bersikap? Solusinya adalah ia sebaiknya tetap rendah hati dan bersyukur atas hasil usahanya tanpa harus pamer. Baik teman-teman, ada yang belum paham boleh bertanya? Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Ya, tentang yang dipresentasikan tentang
tadi kawannya ketua kelas dia Ria. Ada kira-kira mau ditanyakan tentang hal-hal yang dipresentasikan kelompok 3? Ada? Dari kelompok 1 atau kelompok 2? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada? Kirantia? Kirania. Oke, Kiran. Apa Kiran pertanyaannya? Cara mencegah ria. Oh, cara mencegah ria untuk kelompok 3. Cara mencegah ria itu, kita tuh sebaiknya tetap rendah hati dan bersyukur atas hasil usahanya tanpa harus pamer. Ya. Oke. Cukup, Kirania? Ya. Mungkin semuanya udah paham ya. Jadi kami tutup presentasi kami dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, baik. Sebelumnya ada kira-kira yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham semuanya? Ya, baik. Kalau sudah paham semuanya, baik kita masuk ke ya untuk memastikan ya pemahaman kalian tadi itu, ya pemahaman kalian itu, maka Ustadz ya akan mengajak kalian kepada asesmen ya asesmen formatif. Dalam hal ini Ustadz menggunakan media word wall. Oke, baik, untuk menguji pemahaman Anda semua ya, untuk menguji pemahaman Anda, Ustadz akan kita akan melakukan asesmen formatif supaya lebih paham lagi, lebih konkret lagi pemahamannya tentang materi kita ya, hidup penuh dengan manfaat dengan menghindari sifat tercela ya, seperti berpoya-poya, menghindari riya, hasad, dengki. Jadi nanti Anda semua satu orang satu maju ya, ini satu orang satu maju untuk menanyakannya dan mengklik salah satu jawaban ini, mengklik salah satu dari sana berurutan. Paham Tom? Ya, paham Tom? Ya, ya, silakan dari kakak, silakan maju ke depan, tinggal dijawab. Ya, berikut ini yang termasuk contoh perilaku takabur adalah Oke, benar. Merasa lebih pintar dari orang lain. Selanjutnya, salah satu cara menghindari sifat ria adalah Oke, benar. Melakukan amal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jika kita melihat teman mendapatkan prestasi, sikap yang benar adalah biarkan dia jawab sendiri. Oke, benar, mengucapkan selamat dan ikut bersyukur. Hidup yang bermanfaat ditandai dengan ya, benar, menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Alhamdulillah anak Ustadz telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Ustadz rasa kita sangat menyenangkan pada hari ini dalam melakukan pembelajaran. Ya, tentu sebelum mengakhiri pembelajaran ini Ustadz akan menanyakan beberapa di antara kita tentang pembelajaran ini. Kira-kira siapa, bagaimana pembelajaran hari ini? Coba Asyifa, bagaimana menurut kamu pembelajaran hari ini? Kemudian, apa yang membuat seru itu apa? Yang membuat seru kita dapat mengetahui apa itu ria, sum'ah, hasad, terus itu takabur, dan dapat memperbaiki diri kita sendiri menjadi lebih baik. Masya Allah. Ya, dari laki-laki coba satu orang. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, coba Bang Arya Rido. Ya, pembelajaran hari ini bagaimana menurut Abang? Menyenangkan, seru Ustaz, karena main-main kayak gini Ustaz. Ya, main-main Ya Ustaz. Ya, tepuk tangan buat Pak Arya. Ya, baik, demikian anak-anak Ustadz. Ya, pembelajaran hari ini mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita jadikan hidup kita dengan hidup penuh bermanfaat.
Ya, khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Marilah kita menghindari sifat tercela, sombong, ya, kemudian ria, takabur, hasad, ya, sum'ah, ya, sifat-sifat tercela yang lainnya, sehingga membuat diri kita menjadi yang kedepannya orang-orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.